Halo Sobat Sehat, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu ya. Kami dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang hari ini akan membahas tentang gingivitis. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu gingivitis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gingivitis adalah peradangan pada gusi yang disebabkan oleh penumpukan plak. Plak adalah lapisan lengket yang terbentuk dari bakteri dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Jika tidak dibersihkan secara teratur, plak dapat mengiritasi gusi dan menyebabkan peradangan. Apa saja gejala atau akibat yang dirasakan oleh penderita gingivitis? Nah, di sini ada beberapa gejala yang dirasakan, yaitu yang pertama, gusi merah dan bengkak. Ini adalah tanda paling umum dari gingivitis. Gusinya akan terasa lebih hangat dan lunak jika disentuh. Yang kedua, gusi berdarah. Gusi akan mudah berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Yang ketiga, nafas tidak sedap. Bakteri pada plak dapat menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Yang keempat, gusi terasa nyeri. Gusi bisa terasa sakit atau sensitif, terutama saat mengonsumsi makanan atau minuman yang panas atau dingin. Selanjutnya, apa saja hal yang menyebabkan gingivitis bisa terjadi? Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan gingivitis bisa terjadi. Yang pertama adalah kebersihan mulut yang buruk, yaitu jarang menyikat gigi. Yang kedua, tidak menggunakan benang gigi. Yang ketiga, tidak membersihkan lidah. Yang keempat, kurang berkumur dengan antiseptik mulut. Yang kelima, penumpukan plak dan karang gigi. Plak yang tidak dibersihkan akan mengeras menjadi karang gigi. Karang gigi lebih sulit dihilangkan dan dapat menyebabkan iritasi gusi yang lebih parah. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko lainnya yang menyebabkan gingivitis dapat terjadi. Yang pertama adalah merokok. Merokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi aliran darah ke gusi, sehingga memperparah gingivitis. Yang kedua, perubahan hormon. Perubahan hormon seperti saat menstruasi atau kehamilan dapat membuat gusi lebih sensitif dan rentan terhadap peradangan. Yang ketiga, obat-obatan tertentu. Beberapa obat seperti obat antihipertensi dan obat-obatan imunosupresan dapat menyebabkan mulut kering dan meningkatkan risiko gingivitis. Yang keempat, penyakit sistemik. Penyakit seperti diabetes dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi termasuk gingivitis. Yang kelima, genetik. Beberapa orang memiliki predisposisi genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit gusi. Yang keenam, gigi yang tidak rata atau berjejal. Gigi yang tidak rata atau berjejal dapat membuat sulit membersihkan plak dan sisa makanan, sehingga meningkatkan risiko gingivitis. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari pengertian, sebab, dan akibat dari gingivitis, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengobati serta mencegah terjadinya gingivitis. Yang pertama, kita akan membahas terkait cara mengobati. Gingivitis adalah peradangan pada gusi yang bisa sembuh total jika ditangani dengan tepat dan dini. Maka dari itu, metode pengobatan gingivitis yang umum dilakukan adalah yang pertama,
Scaling dan root planning. Ini adalah prosedur pembersihan gigi secara profesional untuk menghilangkan plak dan karang gigi yang menempel pada permukaan gigi dan di bawah garis gusi. Yang kedua, obat-obatan. Dokter gigi mungkin meresepkan obat kumur antiseptik atau antibiotik untuk membantu mengurangi peradangan dan melawan infeksi bakteri. Yang ketiga, perawatan tambahan. Jika ada gigi yang rusak atau berlubang, dokter gigi mungkin perlu melakukan penambalan atau perawatan lainnya. Selanjutnya adalah cara mencegah terjadinya gingivitis. Gingivitis adalah peradangan pada gusi yang bisa dicegah dengan perawatan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mencegah gingivitis. Yang pertama, menjaga kebersihan mulut. Jadi, teman-teman, dalam menjaga kebersihan mulut, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menyikat gigi secara teratur, minimal 2 kali sehari, pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Yang kedua, menggunakan benang gigi. Benang gigi membersihkan sisa makanan dan plak yang terjebak di sela-sela gigi, tempat sikat gigi tidak bisa menjangkau. Yang ketiga, bersihkan lidah. Lidah juga merupakan tempat berkumpulnya bakteri. Bersihkan lidah secara teratur dengan pembersih lidah atau sikat gigi khusus. Yang keempat, kumur-kumur. Gunakan obat kumur antiseptik untuk membantu membunuh bakteri penyebab plak. Yang kedua adalah perawatan gigi rutin. Yang perlu dilakukan dalam merawat gigi secara rutin adalah mengunjungi dokter gigi secara teratur, setidaknya 2 kali setahun untuk pemeriksaan dan pembersihan profesional. Dokter gigi akan menghilangkan plak dan karang gigi yang sulit dijangkau. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Dalam menerapkan gaya hidup sehat, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah berhenti merokok. Merokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko gingivitis. Yang kedua, makan makanan bergizi. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan gusi. Yang ketiga, mengelola stres. Stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi termasuk gingivitis. Yang keempat adalah perawatan gigi tambahan. Yang perlu dilakukan dalam perawatan gigi tambahan adalah yang pertama, gunakan alat bantu mulut. Jika memiliki behel atau gigi palsu, pastikan membersihkannya secara teratur. Yang kedua, obati penyakit sistemik. Penyakit seperti diabetes dapat meningkatkan risiko gingivitis. Kontrol penyakit ini dengan baik. Sekian penjelasan dari kami tentang gingivitis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.